Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Retno Widianiati dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan project test membahas tentang asuransi dengan dosen pengampu Ibu Nina Yuminar MPDI. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya. Mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Nah, di sini saya akan membahas berbagai alasan terlarangnya asuransi. Berbagai jenis asuransi asalnya haram, baik asuransi jiwa, asuransi harta, asuransi barang, asuransi dagang, asuransi mobil, dan asuransi kecelakaan. Secara ringkas, asuransi menjadi bermasalah karena di dalamnya terdapat riba, qimar atau unsur judi, dan goror, ketidakjelasan atau spekulasi tinggi. Berikut adalah rincian mengapa asuransi menjadi terlarang. Yang pertama, akad yang terjadi adalah akad untuk mencari keuntungan. Jika kita tinjau lebih mendalam, akad asuransi sendiri mengandung goror. Yang sudah saya sebutkan tadi yaitu unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan yang pertama, dari kapan waktu nasabah akan menerima timbal balik berupa klaim. Jadi tidak setiap orang nasabah bisa mendapatkan klaimnya secara nominal yang sama. Ketika ia mendapatkan kecelakaan, di sini bersifat tidak tentu, tidak ada yang boleh mengetahuinya. Boleh jadi seseorang mendapatkan setiap tahunnya, boleh jadi selama bertahun-tahun ia tidak mendapatkan kecelakaan. Ini sisi goror pada waktu. Sisi goror lainnya adalah dari sisi besaran klaim sebagai timbal balik yang akan diperoleh. Tidak diketahui pula besaran klaim tersebut. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung goror. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il hasoti wa an bai'il goror." Rasulullah SAW bersabda, melarang dari jual beli hasos atau hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli, dan melarang dari jual beli goror atau mengandung unsur ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim. Dari sisi lain, asuransi mengandung qimar atau unsur judi. Bisa saja nasabah tidak mendapatkan kecelakaan atau bisa pula terjadi sekali dan seterusnya. Di sini berarti ada spekulasi yang besar. Pihak pemberi asuransi bisa jadi untung karena tidak mengeluarkan ganti rugi apapun. Dari sisi nasabah sendiri, ia bisa jadi tidak mendapatkan klaim apa-apa karena tidak pernah sekalipun mengalami kecelakaan atau mendapatkan resiko. Bahkan ada nasabah baru yang membayar premi beberapa kali, namun ia berhak mendapatkan klaim secara utuh atau sebaliknya. Nah, inilah yang disebut judi yang mengandung spekulasi tinggi, padahal Allah jelas-jelas telah melarang judi berdasarkan keumuman. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, maisir atau berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib,
dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Di antara bentuk maisir adalah judi. Selanjutnya, asuransi mengandung unsur riba fadel, yaitu riba perniagaan. Karena adanya sesuatu yang berlebih, dan riba nasi'ah atau riba karena penundaan secara bersamaan. Selanjutnya, asuransi termasuk bentuk judi dengan taruhan yang terlarang. Judi kita ketahui terdapat taruhan, maka sama halnya dengan premi yang ditanam. Premi di sini sama dengan taruhan dalam judi. Namun yang mendapat klaim atau timbal balik tidak setiap orang. Ada yang mendapatkan, ada yang tidak sama sekali. Bentuk seperti ini diharamkan karena bentuk judi yang terdapat taruhan hanya dibolehkan pada 3 permainan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sabaqa illa fi nasli au khuffon au hafir. Tidak ada taruhan dalam lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta dan pacuan kuda. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1700. Para ulama memisalkan 3 permainan di atas adalah segala hal yang menolong dalam perjuangan Islam, seperti lomba menghafal Al-Quran dan lomba menghafal Al-Hadis, sedangkan asuransi tidak termasuk dalam hal ini. Di dalam asuransi terdapat memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Pihak asuransi mengambil harta namun tidak selalu memberi timbal balik. Padahal dalam akad muawadot yang ada syarat mendapat keuntungan, harus ada timbal balik. Jika tidak, maka termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridho di antara kamu. Tentu setiap orang tidak ridho jika memberikan uang namun tidak mendapat timbal balik atau keuntungan. Di dalam asuransi ada juga unsur pemaksaan tanpa ada sebab yang syar'i. Seakan-akan nasabah itu memaksa kecelakaan itu terjadi. Lalu nasabah mengklaim pada asuransi untuk memberi ganti rugi, padahal penyebab kecelakaan bukan dari mereka. Pemaksaan seperti ini jelas haram hukumnya. Nah, yang jadi acuan asuransi yaitu masa depan selalu suram. Kita harus menggantinya dengan tawakal. Nah, engkau bisa saja mendapatkan tawakal sendiri adalah jalan keluar sebenarnya dari segala kesulitan dan kekhawatiran masa depan yang suram. Karena Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Tawakal adalah dengan menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala. Namun bukan cukup itu saja. Dengan tawakal, kita juga harus mengambil sebab atau melakukan usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.